Nah, jadi kalau kita lihat kemarin kita udah belajar mengenai ilmu ekonomi itu apa, kemudian kelangkaan itu apa, cara mengatasi kelangkaan itu seperti apa, kemudian kita juga tahu apa itu skala prioritas kebutuhan, kemudian cara menentukan skala prioritas kebutuhan. Nah, sekarang tadi kan kita udah kemarin kan kita sudah belajar ya tentang skala prioritas kebutuhan itu apa. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai kebutuhan dan bagaimana sih pengelompokannya gitu. Nah, jadi kalau kita lihat kebutuhan itu apa sih? Kebutuhan itu jadi gini, kita dalam memenuhi kebutuhan, kita kan perlu banget ya yang namanya memenuhi kebutuhan. Nah, dalam memenuhi kebutuhan itu kita perlu banget yang namanya benda. Nah, jadi wujud dari kebutuhan itu adalah benda yang sudah diolah menjadi sesuatu dan sesuatunya itu bernilai untuk kita. Nah, jadi bisa diartikan juga kebutuhan itu adalah alat atau benda pemuas kebutuhan, barang ya. Nah, sekarang pengelompokannya bagaimana? Jadi di sini pengelompokannya itu ada 4. Ada secara intensitas, yaitu dibedakan menjadi kebutuhan primer, sekunder, kemudian tersier. Nah, kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang utama. Artinya kebutuhan utama adalah kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu dibandingkan dengan kebutuhan yang lain. Contoh kebutuhan primer itu ada sandang, makan, dan papan. Nah, kemudian kebutuhan sekunder, kebutuhan yang dipenuhi apabila kebutuhan primer itu sudah terpenuhi. Misalkan rumah, motor, sepeda, keperluan sekolah kayak gitu. Terus ada lagi kebutuhan tersier. Nah, kalau tersier di sini bisa dikategorikan sebagai kebutuhan kemewahan atau kebutuhan yang apabila kebutuhan sekunder sama primer itu sudah terpenuhi, baru kita bisa memenuhi kebutuhan tersier. Nah, kalau berdasarkan waktu pemenuhannya itu ada 3 juga. Ada kebutuhan sekarang yang akan datang sama tidak terduga. Nah, kalau kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat ini juga. Kemudian kebutuhan akan datang adalah kebutuhan yang sifatnya untuk jaga-jaga, misalkan asuransi pendidikan, terus asuransi kesehatan, menabung dan sebagainya. Ada lagi kebutuhan tidak terduga. Kebutuhan tidak terduga adalah kebutuhan yang terjadi secara tidak terduga. Misalkan bapak orang tua kita yang tiba-tiba mendadak sakit atau harus memenuhi kebutuhan untuk membelikan obat gitu. Terus kalau berdasarkan sifat ada kebutuhan jasmani dan rohani. Kalau kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang kaitannya dengan badan kita. Nah, untuk kelangsungan hidup kita, jadi kita harus memperhatikan kebutuhan jasmani. Contoh kebutuhan jasmani itu seperti makan dan minuman yang bergizi, pakaian, istirahat yang cukup. Nah, itu adalah kebutuhan jasmani. Terus ada lagi kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani ini terpenuhi apabila kebutuhan jasmani belum menjamin seseorang menjadi bahagia. Contoh kebutuhan akan ketenangan hidup, kebutuhan akan psikologi. Nah, contoh lain dari kebutuhan rohani seperti kita beribadah, berbagi dengan sesama, rekreasi, terus nonton di bioskop, membaca buku dan sebagainya. Nah, sedangkan kalau menurut subjeknya, kebutuhan itu dibedakan menjadi kebutuhan individu dan kebutuhan sosial. Kebutuhan individu ini diperuntukkan ya bagi individu. Contoh kalau petani, kebutuhan seorang petani berbeda dengan kebutuhan seorang dokter. Kalau petani mungkin memerlukan traktor,
pupuk, cangkul, pestisida atau benih tanaman. Sedangkan kalau dokter dia memerlukan jarum suntik, infus, stetoskop dan obat-obatan. Gak mungkin dong kalau petani itu membutuhkan kebutuhan suntik, kan itu gak mungkin, gak match. Nah, sedangkan kebutuhan sosial itu bisa diartikan juga sebagai kebutuhan kolektif yang pemanfaatannya itu untuk kebutuhan bersama. Contoh kayak masjid, jembatan, puskesmas, rumah ibadah, telepon umum, jalan raya dan sebagainya. Nah, sedangkan alat pemuas kebutuhan itu adalah barangnya ya. Barang itu atau benda dibedakan menjadi beberapa macam. Di sini secara intensitas kegunaan itu ada barang ekonomi. Barang ekonomi itu adalah barang yang mana dalam mendapatkannya itu perlu yang namanya pengorbanan. Biasanya pengorbanan ini dalam bentuk uang. Contoh, kita kalau mau mendapatkan sepatu baru berarti kita nggak ngambil gitu aja sepatunya, tapi harus bayar dulu dengan makai uang, baru kita bisa menerima sepatu tersebut. Nah, terus ada lagi benda bebas. Benda bebas ini benda yang pemuas kebutuhannya itu cara mendapatkannya itu bebas ya, artinya nggak perlu pengorbanan untuk mendapatkannya, bisa dari mana aja. Contoh seperti air adalah salah satu kebutuhan bebas. Nah itu ya secara intensitas. Nah sekarang barang ilit ya. Barang ilit ini adalah barang yang menggunakan pengorbanan untuk mendapatkannya. Tapi barang ilit ini barang yang apabila jumlahnya kecil dia akan menguntungkan seseorang, dan apabila jumlahnya besar maka dia akan merugikan seseorang. Contoh kalau air, kalau dibuat untuk masak yaitu seperlunya sedikit, tapi kalau misalkan jumlahnya besar dia akan menyebabkan banjir, jadi bisa merugikan. Itu ilit. Nah, sekarang secara pemakaian. Kalau secara pemakaian itu ada barang konsumsi. Barang konsumsi ini adalah benda yang langsung dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contoh pakaian, makanan itu masuk ke barang konsumsi. Kalau barang produksi, barang yang manfaatnya itu sebagai alat untuk suatu proses produksi. Contoh kayak mesin pabrik, penggilingan padi, mobil angkutan barang dan sebagainya. Terus kalau berdasarkan cara pembuatan, ada barang mentah. Barang mentah berarti bahan yang benar-benar masih mentah banget, kayak baju sebelum jadi baju itu dari kapas dulu. Jadi kapas itu barang mentah. Terus ada barang setengah jadi. Kalau barang setengah jadi di sini kategorinya bahan. Kapas yang diolah jadi bahan. Terus ada barang jadi. Barang jadi berarti yang sudah diolah menjadi sesuatu yang jadi, berarti pakaian. Jadi kalau kita cara pembuatannya, barang kapas itu masuk ke bahan mentah. Terus bahan itu masuk ke bahan setengah jadi. Pakaian itu masuk ke barang jadi. Ada lagi menurut bentuknya. Kalau menurut bentuknya itu ada benda konkret sama benda abstrak. Kalau konkret nyata ya bendanya ada, kalau abstrak itu nggak ada bendanya. Terus kalau hubungannya dengan barang lain, ada barang substitusi, yaitu barang yang pemakaiannya itu saling menggantikan. Contoh kalau nggak ada kereta api, kita bisa menggunakan bus buat transportasi. Nah, kalau komplementer itu adalah benda yang penggunaannya itu bersamaan dengan benda lain atau disebut juga dengan barang pelengkap. Contoh kalau kita motor nggak bisa jalan kalau tidak ada bensin, berarti bensin ini adalah barang komplementer dengan motor. Nah, sekarang biaya peluang.
Biaya peluang itu sebenarnya apa sih? Nah, oke, sekarang kita pelajari tentang biaya peluang. Jadi, kenapa bisa ada biaya peluang? Biaya peluang itu terjadi karena adanya pengorbanan. Pengorbanan dalam individu untuk menentukan suatu pilihan terbaik atas berbagai alternatif pilihan yang lain. Nah, contoh kalau misalkan kalian nih nanti lulus dari SMA mau kerja atau mau kuliah. Nah, kalau kerja kalian akan mendapatkan gaji sebesar 3 juta. Sedangkan kalau kuliah kalian hanya mendapatkan nggak dapat apa-apa, dapat ilmu aja, tapi nanti ya kalau misalkan kuliah, setelah kalian kuliah kalian akan mendapat kemungkinan besar akan mendapat gaji yang besar. Nah, biaya peluang apabila kita memilih kuliah, biaya peluang itu adalah biaya yang hilang. Berarti biaya peluangnya adalah gaji kita yang 3 juta, yang kalau misalkan kita milih kerja kita bisa dapetin uang sebesar 3 juta per bulan gitu. Nah, biaya peluang tenaga kerja itu disebut juga dengan nilai kesempatan tenaga kerja dalam memproduksi barang dan atau jasa yang harus dikorbankan karena memilih memproduksi barang dan atau jasa lain. Nah, sekarang bagaimana sih penerapan prinsip ilmu ekonomi? Jadi prinsip ilmu ekonomi itu ada 3, ada tindakan ekonomi, ada motif ekonomi, sama prinsip ekonomi. Nah, kalau tindakan ekonomi itu dibagi menjadi 2, ada rasional sama irasional. Kalau tindakan ekonomi rasional berarti kita melakukan sesuatu itu bertindak secara rasional, harus dengan memikirkan biaya dan manfaatnya, skala prioritasnya, itu rasional. Kalau irasional itu kalau kita melakukan tindakan ekonomi itu nggak tidak rasional, artinya nggak mikir panjang. Misalkan kalau kita belanja, harusnya kita belanja sepatu, tapi tiba-tiba kita belanja sepatu, baju, tas, itu berarti irasional. Ada lagi motif ekonomi. Motif ekonomi adalah dorongan seseorang untuk membeli sesuatu. Nah, motif ekonomi itu ada 3. Ada motif ekonomi dalam kegiatan produksi, berarti kegiatan dalam menghasilkan suatu barang atau jasa. Terus ada motif ekonomi dalam kegiatan konsumsi, mengkonsumsi suatu barang. Terus ada motif ekonomi dalam kegiatan distribusi. Distribusi ini menyalurkan barang. Nah, sekarang prinsip ekonomi. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Gimana sih kita cara menerapkan prinsip ekonomi? Kalau misalkan kita menerapkan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi, berarti kalau kita mengkonsumsi suatu barang ditentukan berdasarkan skala prioritas kebutuhannya. Berarti kita konsumsi barang yang kita perlu dulu, baru konsumsi barang berikutnya. Terus kalau dalam kegiatan produksi bagaimana? Kalau penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi, berarti bagaimana caranya kita memproduksi barang dengan biaya yang seminim mungkin, tapi kita menghasilkan suatu barang dengan keuntungan yang besar. Itu prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Kemudian ada lagi prinsip ekonomi dalam kegiatan perdagangan. Kalau perdagangan berarti dagang ya, atau distribusi. Jadi gimana caranya kita menyalurkan barang dengan biaya juga yang seminim mungkin, tapi kita bisa menghasilkan keuntungan yang besar. Oke. Baik, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada pertanyaan, mohon kalian tinggalkan kolom komentar di channel YouTube Ibu. Jangan lupa kalian subscribe dan like, serta tolong komen nama spasi hadir di kolom komentar YouTube. Nah, untuk selanjutnya kita akan latihan
Latihannya akan Ibu kirim melalui Google Classroom. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.